Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian pada Jumat yang berbahagia ini, khatib mengajak kita semua, wabil khusus diri khatib pribadi, mari selalu kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan keimanan dan ketakwaan kita akan mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada Jumat yang mulia ini, khatib akan memberi judul khutbah kita dengan judul cara meraih husnul khatimah. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, husnul khatimah atau akhir kehidupan yang baik adalah dambaan seluruh manusia. Apatah lagi kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya akan adanya hari pembangkit, orang-orang yang percaya akan adanya hari di mana amal ibadah kita akan diperhitungkan, seluruh amal ibadah akan kita pertanggungjawabkan. Maka tentu kita menginginkan akhir kehidupan yang baik, karena kalaulah akhir kehidupan kita yang baik, kita mendapatkan husnul khatimah, insyaallah surgalah balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita percaya bahwa kita pasti akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tua, muda, kecil akan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita menginginkan balasan yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita menginginkan sesuatu yang baik ketika di hari akhirat kelak, maka mestilah kita mendapatkan kebaikan, yakni mati atau meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Bagaimana cara meraih husnul khatimah?
Yang pertama, tak lain dan tak bukan ialah mesti kita beriman dan istiqamah di dalam kebaikan. Iman adalah modal utama untuk kita mendapatkan husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Beriman dan muslim adalah modal utama agar kita mendapatkan husnul khatimah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita beriman, maka mesti kita barengi kebaikan keimanan yang kita lakukan semasa kita hidup, mesti kita barengi dengan istiqamah, yakni sebuah konsisten, sebuah upaya untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan sepanjang hayat masih dikandung badan kita. Karena orang yang istiqamah akan mendapatkan balasan surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita beriman dan istiqamah dalam kebaikan, insya-Allah kita akan mendapatkan akhir kehidupan yang baik yang kita sebut dengan husnul khatimah. Bahkan ketika kita istiqamah dalam kehidupan ini, istiqamah kita dengan iman kita, istiqamah kita dengan kalimat la ilaha illallah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 13 sampai 14? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, tidak ada rasa khawatir pada diri mereka dan mereka tidak pula bersedih. Maka apa balasan yang Allah berikan kepada mereka? Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Maka cara pertama untuk meraih husnul khatimah ialah beriman dan istiqamalah dalam kebaikan. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, untuk meraih husnul khatimah ialah perbanyak zikir. Zikir adalah sebuah kalimat yang sangat luar biasa, yang ketika kita ucapkan hati akan menjadi tenang. Allah sampaikan ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa hanya dengan berzikir, bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Maka kehidupan kita akan tenang, akhir hayat kita akan tenang. Kenapa? Karena kita selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita lazimkan, mari kita perbanyak zikir dalam kehidupan kita, bahwa ternyata diri ini, kehidupan kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lazimkan ucapan la ilaha illallah agar kelak di akhir hayat kita hendaknya itu juga yang terucap oleh kita, sehingga ketika akhir kalimat kita ucapannya la ilaha illallah, Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga,
yang mesti kita lakukan untuk mendapatkan husnul khatimah ialah perbanyak doa. Sama-sama kita ketahui bahawa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjata orang-orang yang beriman. Doa adalah senjata orang yang mukmin. Maka sombong rasanya ketika kita merasa kuat dan kita tak mau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak elok rasanya ketika kita selesai solat tak mau mendoa, tak mau bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar di akhir kehidupan kita Allah jadikan kita husnul khatimah. Banyak doa yang diajarkan, di antaranya Allahumma khtim lana bil Islam wahtim lana bil iman wahtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirlah hidup kami dengan Islam, akhirlah hidup kami dengan membawa keimanan, akhirlah hidup kami dengan keadaan husnul khatimah. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dengan doa-doa orang-orang yang soleh. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 193, apa doa yang mesti kita dawamkan, apa doa yang mesti kita ucapkan agar kita mendapatkan husnul khatimah? Di antaranya Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang-orang yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami dan matikan kami beserta orang-orang yang berbakti. Orang-orang yang berbakti, orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang yang taat adalah orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan oleh Allah, ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kita diwafatkan dalam keadaan orang-orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah modal dan cara untuk mendapatkan husnul khatimah. Ketika kita mendapatkan husnul khatimah, maka Allah panggil kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah masukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang berbuat kebaikan, dan Allah masukkan kita ke dalam surganya. Mudah-mudahan khutbah singkat ini dapat menambah keimanan kita, dapat memberikan iktibar kepada kita bahawa untuk meraih husnul khatimah mestilah kita yang pertama beriman dan istiqamah dalam kebaikan, dan yang kedua perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga perbanyaklah doa agar Allah Subhanahu wa taala panggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. فاعتبروا يا أولي الأبصار لعلكم ترحمون. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.